إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebesar-besar kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita semua adalah karunia waktu dan kesempatan untuk menunaikan penghambaan dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua episode kehidupan kita, di sepanjang kita hidup di dunia ini, maka episode terbaik adalah episode yang kita gunakan dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, yang kita gunakan untuk beramal soleh kepadanya. Itulah satu-satunya episode yang paling kita banggakan kelak di hadapan Allah di akhirat. Yang lain hanya akan menjadi penyesalan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jamaah sidang Jum'ah azakumullah, sayangnya semua kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh itu akan berakhir juga di suatu waktu. Pada akhirnya kesempatan melakukan kebaikan itu akan usai dan ditutup oleh Allah Ta'ala saat kematian menjemput kita semua. Ketika itu terjadi, maka tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk menambah atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan apa yang digambarkan oleh Allah Ta'ala tentang berakhirnya kesempatan itu, yang ditegaskan di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum seorang dari kalian didatangi oleh kematian, hingga ia mengatakan, wahai Tuhanku, andai saja engkau berkenan menunda ajalku hingga batas waktu yang dekat, agar aku dapat bersedekah dan menjadi salah seorang hambamu yang soleh. Namun Allah tidak akan menunda kematian satu jiwa jika ajalnya telah tiba,
dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, dialog yang disebutkan dalam dua ayat ini adalah dialog setiap kita. Perkataan yang disebutkan oleh Allah dalam dua ayat itu adalah perkataan setiap kita yang suka menunda dan menunda perintah Allah Azza wa Jal. Kita terus menundanya hingga kita kehabisan waktu untuk mengerjakannya. Maka saat itu datang, ajal datang, maka kita pun mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, andai saja Engkau berkenan menunda ajalku hingga batas waktu yang dekat, agar aku dapat bersedekah dan menjadi salah seorang hamba-Mu yang soleh. Kebanyakan kita akan seperti itu. Saat kematian datang, kita barulah berjanji kepada Allah ingin menjadi manusia-manusia yang soleh. Tetapi sayangnya doa itu takkan pernah dikabulkan. Tidak ada kesempatan tunda bagi setiap ajal yang telah mendatangi seorang hamba. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Namun Allah tidak akan menunda kematian satu jiwa jika ajalnya telah tiba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, satu-satunya peristiwa paling meyakinkan terjadinya dalam hidup kita di dunia ini adalah kematian. Itulah sebabnya Allah Azza wa Jal menyebutnya dengan kata ya al-yakin di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian hingga kematian itu datang kepada kalian. Apa artinya itu jamaah Jumat sekalian? Ini artinya semua obsesi dan impian dunia kita tidak lebih dari sekedar obsesi dan impian yang belum tentu terjadi dan terwujud. Tapi kematianlah satu-satunya yang pasti terjadi sebelum atau sesudah impian duniawi kita itu terwujud. Para pelajar dan mahasiswa, obsesi dan impian mereka hari ini adalah bagaimana bisa menyelesaikan studi dengan cemerlang, bisa melanjutkan studi di kampus terbaik, atau mendapatkan pekerjaan di institusi yang bergengsi. Tetapi itu semua hanya obsesi dan impian. Apakah ia akan terwujud? Belum tentu. Tapi kematian itu pasti cepat atau lambat. Maka kejarlah obsesi dan impian itu, tapi jangan sampai membuat kita lupa menyiapkan diri kita untuk yang pasti datangnya, yaitu bekal kebaikan untuk kematian kita. Jika kita seorang karyawan atau pegawai, maka obsesi kita, impian tertinggi kita adalah bagaimana perjalanan karir kita berjalan cemerlang hingga sampai ke puncak tertingginya. Tetapi bukankah itu semua hanya obsesi dan impian yang mungkin terwujud dan mungkin juga tidak terwujud? Bisa jadi kematianlah yang lebih dulu datang menjemput kita sebelum kita mencicipi impian-impian itu. Maka kejarlah impian karir yang cemerlang itu, tapi jangan lupa pada saat yang sama kita semua bekerja keras menyiapkan bekal kehidupan setelah kematian kita. Jika kita seorang pebisnis atau pedagang, maka obsesi tertinggi kita adalah mencapai omset dan perkembangan bisnis yang sebesar-besarnya. Tetapi semua itu hanya impian dan obsesi kita yang mungkin berhasil terwujud, namun juga sangat mungkin tidak terwujud. Berbeda dengan kematian yang pasti datangnya, maka kita bekerja keras mengejar impian itu, tapi ingatlah bahwa di sana ada kematian yang juga harus kita prioritaskan bekal persiapannya.
karena sesudahnya ada episode akhirat yang sifatnya adalah abadi. Karena itu jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah kebodohan ketika kita fokus dan mengerahkan seluruh waktu pada sesuatu yang belum pasti, lalu mengabaikan persiapan diri kita untuk sesuatu yang sudah pasti terjadinya, yaitu kematian kita. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan kejarlah apa yang Allah karuniakan untuk kalian untuk negeri akhirat, namun jangan lupakan bagian kalian dari dunia ini. Melalui ayat ini Allah Ta'ala menegaskan untuk kita bahwa fokus utama seorang muslim adalah bekal akhiratnya. Obsesi dan impian utamanya adalah obsesi akhirat. Di sanalah seluruh jiwa, pikiran dan dirinya dikerahkan untuk membangun obsesi dan cita-cita akhiratnya. Namun karena ia terlanjur ditakdirkan melintasi dunia ini, maka ia dibolehkan untuk sekedar mencicipi apa yang ada di dunia ini, sekedar untuk menyambung hidup dan meneruskan perjalanannya menuju kampung akhirat. Seorang muslim tidak akan menggantungkan seluruh hidup dan potensinya hanya untuk dunia saja, karena di sini ia hanya menumpang lalu saja. Karena itu di dalam hadis digambarkan sosok manusia beruntung itu bukanlah yang sukses dalam pendidikan, sukses dalam karir, dan sukses dalam bisnisnya, tapi manusia yang beruntung adalah manusia yang bekerja keras untuk kehidupan setelah kematiannya, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnul Majah, al-qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling beruntung adalah siapa yang menundukkan nafsunya dan bekerja keras untuk kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang digambarkan oleh Nabi SAW, yang menyiapkan bekal untuk akhirat kita, yang memahami skala prioritas hidup kita di dunia ini, manusia yang memahami bahwa akhiratlah impian utamanya dan dunia hanya tempat bersinggah sementara yang akan kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga disayangi oleh Allah Azza wa Jal, kabar-kabar tentang kematian akan selalu menjadi bagian keseharian kita. Setiap saat selalu ada hamba Allah yang akhirnya dipanggil oleh Allah dan episode dunianya telah berakhir. Ada yang kita kenal, namun banyak yang tidak kita kenali. Ada kerabat kita, tapi banyak yang bukan siapa-siapa bagi kita. Ada orang besar dan pejabat, tapi tidak sedikit
orang-orang biasa saja yang tidak punya apa-apa, tetapi semuanya tetap bernama kematian. Pada akhirnya semuanya saja di hadapan kematian, pemimpin dan rakyat, pejabat dan warga biasa, orang kaya dan orang miskin, orang tua dan anak muda, semuanya pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu pasti adanya, tetapi apakah kita ingin mati dan terkubur bersama obsesi duniawi kita yang kerdil itu, ataukah kita ingin mati dalam keadaan termulia sebagai syahid di jalan jihad dan medan perjuangan? Saksikanlah kematian yang teranyar oleh salah seorang mujahid, yaitu Syekh Yahya As-Sinwar rahimahullah, pemimpin pejuang di Palestina yang hidupnya terpatri untuk jihad. Nafas dan degup jantungnya dipersembahkan untuk Allah di jalan perjuangan. Sosok sentral di balik perjuangan rakyat Palestina di Gaza yang tak kenal lelah mempertahankan tanah suci dari kepediapan Zionis Yahudi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Allah tegaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-169, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rizki. Demikianlah nama Yahya As-Sinwar terkenang dan tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan umat Islam mempertahankan dan membela tanah suci Palestina, dan kita tidak menutup kemungkinan bisa mengukir nama kita dalam deretan para syuhada. Medan tempur sesungguhnya memang di Palestina, tetapi jangan lupa bahwa medan dakwah dan jihad ilmu juga bagian dari episode kita memperjuangkan agama Allah dan meninggikan kalimat tauhid. Mati syahid pun bukan hanya sekedar omong kosong belaka, tetapi langkah-langkah kita menuju ke sana pun tercatat di sisi Allah, dan Allah akan melihat dan menilai kejujuran hati kita masing-masing. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, pada akhirnya kita semua sama saja di hadapan kematian. Tidak ada istimewanya kecuali mereka yang menjadikan akhirat sebagai obsesi tertingginya. Semoga kita bisa melewati sisa-sisa usia kita untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di deretan para syuhadanya, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din ya azizun ya qahar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Gaza wa fi Filistin
وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.